Baik, di sini saya menjelaskan tentang contoh kerentanan rumah tangga. Yang pertama yaitu pengangguran. Biasanya kehilangan pekerjaan dapat secara signifikan mengurangi pendapatan keluarga dan meningkatkan ketidakstabilan keuangan. Yang kedua adalah kenaikan harga barang. Yang bisa terjadi yaitu inflasi yang dapat mengurangi daya beli keluarga, mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada penurunan nilai properti. Jika suatu rumah tangga memiliki nilai investasi properti, penurunan nilai properti dapat mempengaruhi kekayaan keluarga dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan ekuitas rumah. Yang keempat yaitu peningkatan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban bunga pada pinjaman rumah atau kredit, yang mengakibatkan pembayaran bulanan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu pengeluaran yang tidak terduga. Kejadian tak terduga seperti penyakit serius atau kerusakan properti yang tidak dapat diasuransikan dapat menimbulkan beban keuangan yang lebih besar bagi rumah tangga. Baik, sekian dari saya akan berikan ke teman saya. Ya, di sini saya akan melanjuti dari apa yang dibilang kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kerentanan itu dalam kita ngambil sisi dulu dalam kebanksentralan itu mengacu pada potensi risiko atau tantangan yang dihadapi oleh bank sentral atau suatu negara. Bank sentral itu memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di suatu negara. Jadi ada beberapa contoh kerentanan itu dalam bank sentralan itu ada melibatkan seperti inflasi. Nah, inflasi itu sangat-sangat tidak sehat, apalagi jika inflasi itu tinggi. Jika bank sentral tidak mampu mengendalikan inflasi, hal ini dapat merugikan stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Nah, habis itu kita masuk yang kedua itu ada terkait tentang contohnya lagi tekanan valuta asing. Itu juga tekanan valuta asing itu jika mata uang negara tersebut itu mengalami tekanan atau depresiasi lah secara signifikan, bank sentral itu perlu mengambil tindakan menjaga stabilitas mata uang dan ekonomi di suatu negara. Yang terakhir itu mungkin menurut saya itu contoh-contoh dari kerentanan dalam bank sentral itu yang terakhir itu ketidakmampuan menjalankan kebijakan moneter. Nah, di sini jika bank sentral mengalami ketidakmampuan untuk menjalankan kebijakan moneter dengan efektif, misalnya karena terbatasnya instrumen kebijakan atau ketidakpercayaan pasar, ini dapat menyebabkan kerentanan. Untuk kita mengurangi kerentanan dalam ke bank sentral kan, itu penting bagi bank sentral untuk memiliki kebijakan yang kokoh, itu alat kebijakan yang memadai, dan juga itu harus ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Nah, perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Selain itu, kerjasama regional dan internasional juga dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank sentral. Terima kasih. Saya akan memberikan materinya dalam konteks ekonomi rumah tangga. Kerentanan merujuk pada tingkat rentan atau risiko yang dihadapi oleh rumah tangga terhadap perubahan kondisi ekonomi. Faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan, utang, dan pengeluaran dapat membuat rumah tangga lebih atau kurang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi. Misalnya, rumah tangga dengan tingkat utang yang tinggi atau sedikit tabungannya mungkin lebih rentan terhadap kenaikan suku bunga atau kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kerentanan bank sentral merujuk pada sejauh mana bank sentral suatu negara rentan terhadap tekanan atau risiko ekonomi. Hal ini dapat terkait dengan cadangan devisa, kebijakan moneter, atau stabilitas keuangan secara umum. Sebuah bank sentral yang rentan mungkin kesulitan mengelola tekanan ekonomi atau krisis keuangan. Dalam kedua konteks ini, penting untuk mengelola kerentanan dengan baik melalui perencanaan keuangan yang bijaksana, kebijakan ekonomi yang seimbang, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko yang mungkin akan timbul.